Barcelona juara sambil mempermalukan lawan. Madrid mulai panik, MU siap bajak Ederson, Chelsea kejar transfer gila, dan Como resmi jadi ancaman baru Eropa. Musim ini benar-benar terasa seperti film dengan naskah paling liar yang pernah ditulis sepak bola Eropa. Di saat banyak klub besar mulai kehilangan arah, satu tim justru kembali berdiri di puncak sambil menertawakan semua kritik yang dulu menghujani mereka. Barcelona, klub yang sempat dianggap sedang memasuki masa gelap, kini justru kembali mengangkat trofi dengan cara yang sangat menyakitkan bagi para rivalnya. Mereka bukan sekadar juara, mereka membuat seluruh Eropa sadar bahwa DNA juara Barca ternyata belum mati. Dan yang membuat cerita musim ini semakin panas, semua rival besar mereka juga mulai bergerak. Real Madrid mulai membangun ulang pertahanan demi menghentikan dominasi Barca. Arsenal makin percaya diri mengejar kejayaan. Manchester United mencoba membuat kejutan besar lewat transfer kelas dunia. Chelsea kembali mengincar nama-nama gila demi menyelamatkan proyek mereka. Bahkan klub kecil seperti Como kini ikut membuat dunia sepak bola terkejut setelah berhasil menembus kompetisi Eropa bersama CSC Fabregas. Percaya atau tidak, musim depan mungkin akan jadi salah satu musim paling brutal dalam sejarah sepak bola modern. Barcelona memasuki musim ini dengan tekanan luar biasa besar. Banyak pengamat memprediksi mereka bakal kesulitan bersaing. Kondisi finansial klub sempat menjadi bahan tertawaan. Skuad mereka dianggap terlalu muda. Bahkan beberapa rival terang-terangan menyebut Barca hanya hidup dari nama besar masa lalu. Namun semua kritik itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Barcelona mulai menunjukkan perubahan sejak pertengahan musim. Permainan mereka semakin matang. Kombinasi pemain muda dan senior mulai menyatu dengan sempurna. Yang paling menonjol tentu keberanian mereka bermain menyerang di setiap pertandingan. Barca musim ini tampil seperti tim yang lapar untuk membungkam dunia. Dan puncaknya terjadi di laga penentuan gelar. Pertandingan itu langsung berubah menjadi perang sejak menit pertama. Lawan mereka bermain sangat keras. Tackle-tackle kasar terus terjadi. Emosi memanas di seluruh lapangan. Banyak fans di media sosial bahkan menyindir lawan Barca lebih mirip tim gulat daripada tim sepak bola karena permainan mereka yang brutal. Tapi justru disitulah Barcelona menunjukkan kelasnya. Alih-alih terpancing emosi, mereka malah bermain semakin tenang. Operan-operan cepat mulai mengacak-acak pertahanan lawan. Setiap serangan Barca terasa berbahaya. Dan ketika gol pertama tercipta, stadion langsung meledak. Yang membuat kemenangan ini terasa spesial adalah cara Barcelona mengontrol pertandingan. Mereka bukan hanya menang lewat keberuntungan. Mereka mendominasi permainan. Mereka memperlihatkan kualitas sepak bola yang benar-benar indah untuk ditonton. Nama Lamine Yamal kembali menjadi pusat perhatian. Wonderkid muda itu bermain tanpa rasa takut. Driblenya membuat lawan frustrasi. Kecepatan dan keberaniannya membuat banyak fans mulai percaya bahwa Barca telah menemukan bintang generasi berikutnya. Bahkan beberapa media Spanyol mulai menyebut Yamal sebagai simbol era baru Barcelona. Ketika peluit panjang dibunyikan, seluruh stadion berubah menjadi lautan emosi. Para pemain langsung berlari ke tengah lapangan. Ada yang berteriak. Ada yang menangis. Ada yang langsung memeluk rekan setimnya sambil jatuh ke rumput. Semua perjuangan panjang musim ini akhirnya terbayar lunas. Namun pesta sesungguhnya baru dimulai setelah itu. Kota Barcelona berubah total malam itu. Ribuan supporter turun ke jalan. Kembang api menghiasi langit. Lagu-lagu kemenangan terdengar di mana-mana. Bus parade Barcelona berjalan perlahan di tengah lautan manusia yang terus bernyanyi tanpa henti. Banyak fans mengaku suasana kali ini terasa berbeda. Mereka merasa Barca bukan hanya kembali juara, tapi kembali menemukan identitas mereka. Dan itu adalah kabar buruk bagi seluruh Eropa. Karena ketika Barcelona menemukan identitasnya, mereka biasanya menjadi monster yang sangat sulit dihentikan. Di sisi lain, Real Madrid tentu tidak tinggal diam melihat rival abadinya kembali berjaya. Kekalahan dalam perebutan gelar membuat manajemen Madrid mulai bergerak cepat menyusun rencana besar untuk musim depan. Salah satu fokus utama mereka adalah lini pertahanan. Madrid sadar mereka membutuhkan sosok baru yang bisa menjadi pemimpin di era berikutnya. Nama yang sekarang paling sering muncul adalah Joško Gvardiol.
Bek muda Kroasia itu dianggap sebagai salah satu pemain bertahan terbaik generasi baru. Gvardiol punya hampir semua kualitas yang dibutuhkan Madrid. Ia kuat dalam duel fisik, cepat saat melakukan recovery, tenang ketika ditekan. Dan yang paling penting, ia sangat nyaman memainkan bola dari belakang. Kemenangan derby kemarin menjadi bukti nyata perubahan itu. Arsenal bermain agresif sejak awal pertandingan. Tekanan tinggi mereka membuat lawan kesulitan keluar dari area pertahanan sendiri. Para pemain Arsenal terlihat sangat lapar. Setiap duel dimenangkan dengan penuh semangat. Dan yang paling membuat fans mereka bahagia, tim ini sekarang punya mental juara. Banyak pengamat percaya Arsenal hanya tinggal selangkah lagi untuk benar-benar kembali menjadi penguasa Inggris. Di tengah panasnya persaingan Premier League, Manchester United juga mulai membuat pergerakan mengejutkan. Nama Ederson tiba-tiba muncul sebagai target serius mereka. Rumor ini langsung membuat heboh seluruh Inggris. Ederson dikenal sebagai salah satu kiper modern terbaik di dunia. Distribusi bolanya luar biasa. Keberaniannya keluar dari kotak penalti sangat penting dalam permainan modern. Dan mental juaranya tidak perlu diragukan lagi. MU percaya mereka membutuhkan pemain seperti Ederson untuk membawa perubahan besar. Karena masalah United selama beberapa musim terakhir bukan hanya soal kualitas teknis, tapi juga soal mentalitas tim yang sering naik turun. Jika Ederson benar-benar bergabung, maka tekanan kepada rival-rival MU pasti akan meningkat drastis. Bayangkan saja, seorang mantan pilar penting Manchester City tiba-tiba memakai seragam merah Manchester United. Drama itu saja sudah cukup membuat Premier League semakin panas. Di sisi lain, Chelsea kembali membuat rumor transfer yang terasa seperti mimpi video game. Klub London tersebut disebut ingin mendatangkan Robert Lewandowski dan John Stones sekaligus. Banyak fans awalnya menganggap rumor ini mustahil. Tapi beberapa sumber mulai menyebut bahwa Chelsea memang sedang mencari pemain senior bermental juara untuk membimbing skuad muda mereka. Lewandowski dianggap masih punya naluri gol yang sangat mematikan. Meski usianya tidak muda lagi, instingnya di depan gawang tetap menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Sedangkan John Stones dianggap cocok untuk memperkuat lini belakang Chelsea yang musim ini sering tampil tidak konsisten. Namun rumor ini juga memunculkan perdebatan besar di kalangan fans Chelsea. Sebagian mendukung karena mereka ingin perubahan instan. Tapi sebagian lain takut Chelsea kembali menghamburkan uang tanpa arah jelas. Satu hal yang pasti, Chelsea tidak ingin musim depan kembali gagal. Mereka tahu tekanan kepada klub semakin besar. Dan di tengah semua drama klub-klub besar itu, muncul satu cerita paling mengejutkan dari Italia. Como. Ya, Como. Klub yang dulu bahkan jarang dibicarakan kini justru berhasil lolos ke kompetisi Eropa bersama CSKA Fabregas. Ini benar-benar salah satu kisah paling luar biasa musim ini. Fabregas datang tanpa banyak pengalaman melatih di level tertinggi. Banyak orang menganggap proyek Como hanya cerita romantis mantan pemain hebat yang mencoba peruntungan. Tapi sekarang semua mulai sadar bahwa Fabregas benar-benar punya kualitas sebagai pelatih. Como bermain dengan identitas jelas. Mereka berani menyerang. Mereka disiplin saat bertahan. Dan yang paling penting, mereka bermain tanpa rasa takut. Beberapa klub besar Italia bahkan dibuat frustrasi saat menghadapi Como musim ini. Keberhasilan mereka lolos ke Eropa langsung membuat nama Fabregas melambung tinggi. Banyak media Italia mulai menyebut dirinya sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Eropa saat ini. Fans Como sendiri sekarang sedang hidup dalam mimpi indah. Mereka tahu perjalanan ini mungkin baru permulaan. Dan jika proyek Fabregas terus berkembang, bukan tidak mungkin Como akan menjadi kejutan besar Eropa musim depan. Belum selesai sampai di situ, Sevilla dan Valencia juga sedang terlibat persaingan panas demi mendapatkan Jamie Vardy. Meski usianya tidak muda lagi, Vardy tetap dianggap punya kemampuan untuk menghancurkan pertahanan lawan lewat kecepatannya. Pengalaman dan mental petarungnya menjadi alasan utama dua klub Spanyol itu tertarik. Banyak fans penasaran apakah Vardy masih bisa tampil ganas di La Liga. Tapi melihat gaya bermainnya yang penuh semangat, peluang itu jelas terbuka. Karena satu hal tentang Jamie Vardy yang selalu sama, semakin diremehkan, semakin berbahaya dirinya. Sementara itu, Liverpool mulai sibuk mempersiapkan masa depan mereka.
Nama Estevao kini masuk radar sebagai calon penerus Mohamed Salah. Wonderkid Brasil itu disebut punya bakat luar biasa. Dribble cepat, kreativitas tinggi, dan keberanian menghadapi lawan membuat banyak orang langsung jatuh cinta pada permainannya. Liverpool sadar era Salah tidak akan berlangsung selamanya. Mereka harus mulai memikirkan regenerasi sekarang juga. Dan Estevao dianggap bisa menjadi proyek besar berikutnya di Anfield.